Pernah nggak sih kamu bangun pagi, terus bengong lama sambil mikir, aku mau ngapain ya hari ini? Padahal, lucunya, pilihan banyak banget. Mau mulai bisnis, mau belajar skill baru, mau nonton Netflix seharian. Tapi anehnya, semua pilihan itu malah bikin kamu buntu dan nggak ngapa-ngapain. Dan di tengah kebingungan itu, muncullah teman lama yang selalu setia datang, yaitu kecemasan. Kecemasan soal masa depan, soal gimana kalau aku salah jalan, atau gimana kalau aku gagal dan jadi bahan omongan tetangga. Pokoknya, otak kayak radio rusak yang muter lagu horor tentang masa depan. Terus, biar nggak terlalu pusing, kamu akhirnya scroll TikTok, nonton YouTube, atau stalking mantan. Ups. Harapannya sih biar pikiran tenang, tapi ujung-ujungnya malah ngerasa makin nggak jelas. Apalagi pas lihat influencer yang katanya sukses, hidupnya kayaknya sempurna, rumah mewah, kerja sambil ngopi di Bali, sambil caption, do what you love. Kamu jadi mikir, kok aku gini-gini aja ya? Salah aku di mana? Akhirnya kamu coba self-improvement, beli buku motivasi, ikut webinar, tapi tetap aja, habis semangat 2 hari, balik lagi ke pola lama, bingung, cemas, dan ngerasa stuck. Dan yang lebih parahnya lagi, tanpa sadar, media sosial jadi tembok raksasa yang menghalangi kamu buat benar-benar kenal sama diri sendiri. Soalnya, tiap mau cari tahu apa yang kamu mau, malah sibuk ngelihat hidup orang lain. Jadi ya begitulah, hidup kayak muter-muter di taman labirin. Banyak jalan tapi nggak tahu mana yang keluar. Nah, setelah kamu pusing sama kebingungan sendiri, muncul lagi musuh berikutnya, yaitu tekanan sosial. Iya, yang bikin kamu ngerasa harus ikut-ikutan jalan hidup orang lain, biar dianggap normal atau sukses. Contohnya, teman kamu baru aja upload story pamer sertifikat seminar bisnis. Langsung aja kamu mikir, wah, aku juga harus ikutan nih, biar kelihatan serius ngejar masa depan. Padahal, dalam hati, kamu lebih suka gambar kartun atau masak mie instan sambil nyanyi di dapur. Tekanan sosial ini licik banget. Dia suka bisikin, kalau orang lain bisa, kenapa kamu enggak? Jangan mau kalah dong. Akhirnya kamu maksain diri ngikutin jalur hidup orang, yang sebenarnya bukan jalanmu. Dan lucunya, yang bikin kita paling takut tuh justru mulai dari nol dan coba hal baru. Takut gagal, takut dikatain aneh, takut dikira nggak jelas. Padahal, semua orang yang sekarang di puncak, dulunya juga pernah jalan kaki dari dasar. Ibaratnya, mereka juga pernah nyasar di jalan setapak sebelum sampai puncak gunung. Yang sering dilupain, setiap orang tuh punya gunungnya masing-masing. Nggak semua orang harus naik ke puncak gunung yang sama. Ada yang jalannya curam, ada yang landai, ada yang harus nyebur sungai dulu. Dan lucunya, kadang kita sibuk ngejar puncak orang lain, padahal puncak kita sendiri belum tentu ke arah situ. Setelah capek mikirin hidup orang lain, akhirnya kamu mulai mikir, sebenarnya aku ini siapa sih? Mau kemana? Nah, disinilah perjalanan kenalan sama diri sendiri dimulai. Percaya nggak percaya, hidup kamu itu udah kayak puzzle yang tersebar di sepanjang perjalanan. Pengalaman hidup dan bahkan genetika, kamu tuh ikut nentuin siapa kamu hari ini. Cuman masalahnya, kamu belum sempet duduk tenang buat nyusun potongan-potongan itu. Kadang, jawabannya ada di masa lalu. Coba deh inget-inget lagi, waktu kecil kamu tuh suka banget ngapain? Main Lego, nulis cerita, bongkar pasang mainan. Bisa jadi, minat sejati kamu udah muncul dari dulu, cuman ketutup sama suara orang lain yang bilang, itu mah cuma hobi, nggak bisa jadi kerjaan. Tapi, hati-hati juga, nggak semua hal yang kamu suka otomatis jadi panggilan hidup. Kadang kamu suka nonton drama Korea, tapi bukan berarti harus jadi aktor, walau siapa tahu juga kan. Di sini pentingnya refleksi. Bedain mana yang beneran bikin kamu hidup, sama yang cuma bikin kamu seneng sesaat. Masalahnya, godaan buat meniru orang lain tuh kuat banget. Apalagi, kalau lihat orang sukses di bidang tertentu, langsung mikir, aku juga mau kayak dia. Padahal, kamu nggak tahu perjuangan mereka kayak gimana. Atau apakah jalan itu cocok sama keunikan kamu.
Intinya, diri kamu tuh unik, kayak sidik jari. Jadi, daripada sibuk cari jawaban dari luar, mending kamu gali ke dalam diri. Kadang, jawabannya udah ada di sana, cuma kamu yang belum duduk tenang buat dengar. Nah, setelah capek jungkir balik cari jawaban dan mulai kenalan sama diri sendiri, sekarang saatnya ngomongin soal jalan hidup yang autentik. Apa sih maksudnya? Gampangnya, itu loh, jalan yang cuma kamu yang bisa jalanin. Sering banget kita mikir, aku harus jadi kayak si A biar sukses. Padahal, kenyataannya, nggak ada yang bisa jadi kamu selain diri kamu sendiri. Iya, cuma kamu yang punya campuran unik antara pengalaman, bakat, dan cara mikir kayak kamu. Kadang, karena pengen sempurna, kamu malah jadi nggak berani jalan. Padahal, keaslian jauh lebih penting dari kesempurnaan. Orang tuh lebih suka yang jujur apa adanya daripada yang kelihatan keren tapi palsu. Dan ingat, kamu nggak perlu lari kayak orang lain. Melangkah pelan tapi ke arah yang benar, jauh lebih baik daripada lari keliling tanpa arah. Bahkan, satu langkah kecil ke depan tetap lebih baik daripada diam di tempat sambil overthinking. Mungkin jalannya nggak langsung mulus. Kadang kamu ngerasa kayak, ini bener nggak sih? Tapi tenang, yang penting kamu terus jalan sambil dengerin diri sendiri. Lama-lama, jalannya makin jelas kok. Jadi mulai aja dulu, jadi diri sendiri. Karena, serius deh, versi asli diri kamu selalu lebih keren daripada fotokopi orang lain. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu aksi. Karena percuma aja mikir terus, baca buku self-improvement berlembar-lembar, tapi nggak pernah mulai. Ingat, makna hidup itu nggak muncul dari pikiran doang, tapi dari tindakan dan pengalaman. Kadang kamu nunggu sampai semuanya sempurna, baru mau mulai. Mau nunggu skill cukup, nunggu percaya diri, nunggu waktu yang pas, yang entah kapan datangnya. Padahal, perfeksionisme itu jebakan manis. Kelihatannya keren, padahal bikin kamu diam di tempat. Hidup tuh soal trial and error. Kamu coba, jatuh, bangun lagi, coba lagi. Beneran, nggak ada jalan pintas. Semua orang sukses yang kamu lihat di luar sana juga pernah gagal, salah arah, dan malu sama diri sendiri. Bedanya, mereka terus jalan, nggak berhenti cuma karena takut gagal. Dan lucunya, sering kali kamu baru tahu apa yang cocok buat kamu setelah nyobain. Jadi, jangan takut salah. Salah itu bagian dari proses. Daripada nunggu momen sempurna yang nggak pernah datang, mending mulai aja meski langkah pertama kamu masih berantakan. Ingat, hidup itu kayak belajar naik sepeda. Mana ada orang langsung jago seimbang tanpa pernah jatuh? Sama aja kayak kamu, belajar hidup, belajar ngikutin panggilan hati, ya pasti butuh waktu, butuh jatuh, butuh bangkit. Jadi yuk, lepas rem, mulai jalan. Nggak perlu muluk-muluk, yang penting mulai. Karena semakin sering kamu bergerak, semakin dekat kamu ke jawaban yang kamu cari. Nah, setelah kamu mulai berani jalan dan nyoba sana-sini, pasti muncul pertanyaan. Gimana caranya biar passion ini bisa jadi sesuatu yang beneran menghasilkan? Karena, ayo jujur, cuma ngikutin passion, tanpa mikirin realita bisa bikin kamu bahagia sesaat, tapi pusing 7 keliling pas akhir bulan. Makanya, penting banget nih, passion itu seru, tapi harus bisa nyambung sama kebutuhan orang lain. Kalau kamu suka bikin kue, misalnya, cari tahu deh, orang di sekitar kamu tuh butuh kue kayak gimana. Kue ulang tahun, kue sehat, kue buat diet. Nah, disitulah passion kamu bisa jadi solusi buat orang lain. Dan kabar baiknya, sekarang tuh zaman internet cuy. Dunia kayaknya udah nggak ada batas. Kamu suka gambar, bisa jual jasa ilustrasi online. Suka main game, bisa jadi streamer. Suka ngobrol, bisa bikin podcast. Hampir semua passion hari ini ada jalannya buat dimonetisasi, asal kamu mau belajar dan nyoba. Tapi santai, tujuan hidup juga bisa berkembang seiring waktu. Apa yang kamu suka hari ini, mungkin nanti bisa nyambung ke hal lain yang lebih besar. Misalnya, suka foto-foto awalnya buat iseng, lama-lama bisa buka jasa foto produk. Atau suka nulis curhat, lama-lama jadi penulis buku cinta. Intinya,
Passion yang dipadukan dengan realitas bakal bikin kamu semangat ngejalanin, sekaligus bikin hidup lebih stabil. Dan jangan takut buat terus upgrade passion kamu, biar tetap relevan dan makin mantap. Jadi, yuk, jangan cuma kejar passion, tapi pikirin juga gimana bikin passion itu bermanfaat dan bisa jadi jalan rezeki. Akhirnya, kita sampai di bagian yang sering banget bikin orang galau. Kapan sih hidup gue akhirnya nemu makna yang jelas? Gini, kadang kamu mikir hidup bebas tanpa arah itu seru. Bangun tidur terserah mau ngapain, nggak ada aturan. Tapi lama-lama pasti ngerasa hampa juga. Karena hidup tanpa tujuan itu kayak berlayar di laut tanpa arah, cuma muter-muter, capek, tapi nggak pernah sampai ke pulau manapun. Bukannya bebas, malah kayak penjara tak kasat mata, dikurung sama rasa takut dan kesenangan sesaat. Sebaliknya, punya tujuan hidup tuh kayak petualangan. Emang sih, kadang jalannya naik turun, ada badai juga. Tapi justru disitulah serunya. Kamu jadi tahu rasanya berjuang, tahu rasanya tumbuh. Dan percaya deh, memikul tanggung jawab untuk hidup yang kamu mau itu justru bikin kamu ngerasa berarti, bukan malah bikin beban. Yang perlu kamu ingat, jawaban hidup nggak akan datang kayak keajaiban semalam. Semua terbentuk dari proses. Dari jatuh bangun, dari nyoba ini itu, dari nangis-nangis sendirian, sampai akhirnya ketemu jalur yang pas. Dan jangan takut sama kegagalan. Gagal itu data yang bisa kamu pakai buat perbaiki langkah kamu berikutnya. Semakin banyak data, alias pengalaman, semakin tajam intuisi kamu. Makanya, daripada nuntut jawaban instan, mending latih percaya sama proses hidup. Percaya sama intuisi kamu. Sama langkah-langkah kecil yang kamu ambil tiap hari. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati itu bukan hasil akhir, tapi rasa puas karena kamu tahu, kamu udah berani menjalani hidup kamu sendiri. Jadi, jalan terus ya. Pelan gak apa-apa, yang penting kamu bergerak ke arah yang kamu percaya. Karena waktu, proses, dan usaha kamu gak akan sia-sia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.